Kasih Bu ya. Sholat qobliyah ada sunnah. Qobliyah ada sunnah dikukuhkan nama sholat sunnah rawatib, ada qobliyah. Ada qobliyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib. Ada qobliyah maghrib ya. Qobliyah isya, ba'diyah zuhur, ba'diyah asar. Yang enggak ada adalah ba'diyah asyar sama ba'diyah subuh. Selebihnya ada. Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur ada. Qobliyah asar ada. Qobliyah maghrib juga ada. Ba'diyah maghrib ada. Qobliyah isya ada. Ba'diyah isya ada. Qobliyah isya ada. Ba'diyah isya ada. Qobliyah subuh ada. Dan ba'diyah subuh tidak ada. Akan tapi di antara itu semua yang paling dikukuhkan adalah ada berapa? Dalam hadis Nabi, man shalla fi yaumin wa lailatin thintai asyrata raka'ah, barang siapa yang melakukan sholat sehari semalam itu selain sholat fardu 12 rakaat, 12 berarti baru kebanyakan. Thintai kan 12 rakaat, 12. Bunyalahu baitun fil jannati, akan dibangunkan rumah di surga nanti. Apa itu? Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat. Tentu caranya adalah 2-2. Arba'an qabla dhuhri wa raka'ataini ba'dahu, raka'ataini ba'dahu. Kemudian wa raka'ataini ba'dal maghribi wa raka'ataini ba'dal isya'i wa raka'ataini qabla sholatil fajri, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang dikukuhkan. Adapun setiap salat ada rinciannya. Dan secara umum setiap salat itu ada qobliyahnya. Jadi termasuk qobliyah Jumat ada, qobliyah maghrib juga ada, qobliyah isya juga ada. Dalam hadis sahih, baina kulli adzanaini salatun, baina kulli adzanaini salatun. 2 kali Nabi menyebutkan liman syaa. Setiap adzan, antara 2 adzan ada salatnya. Bagi orang yang mau, namanya sunnah. Salat baina kulli adzanaini, setiap ada 2 adzan. Adzanain itu adzan dan qomat itu adzanain. Habis adzan, maksudnya sudah masuk waktu salat, sebelum qomat, sebelum melakukan salat fardu, ada namanya salat sunnah. Secara umum itu hadisnya. Jadi maghrib juga ada, isya juga ada qobliyahnya, Jumat juga ada qobliyahnya. Baik, ada berniatnya adalah saya niat, kalau selama ini kalau pakai bahasa Indonesia saya niat qobliyah duhur gitu saja. Saya pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, aku niat sholat sebelum duhur 2 rakaat ya Allah. Saya niat sebelum duhur 2 rakaat lagi ya Allah, selesai. Sudah paham, bahasa Indonesia juga bisa. Kalau mungkin selama ini diajarkan usolli sunnata dhuhri raka'ataini, boleh. Usolli sunnata atau usolli qobliyat dhuhri. Usolli sunnata dhuhri. Sudahlah, pakai bahasa Arab susah. Aku sholat qobliyah sebelum duhur ya Allah 2 rakaat, sudah beres. Allah Maha tahu. Aku sholat setelah duhur ya Allah. Dan jika rawatib ini tertinggal, Anda boleh mengkodoknya. Misalnya Anda habis duhur belum sempat melakukan ba'diyah duhur. Karena lupa atau karena sibuk. Ingat-ingat setelah asar. Lakukan setelah asar. Dan Nabi pun pernah melakukan yang serupa. Jadi bisa dikodok. Nabi pernah melakukan yang serupa. Jadi Nabi pernah sibuk menemui tamu. Sehingga Nabi tidak melakukan sholat ba'diyah duhur. 2 rakaat duhur. Kemudian ingatnya Nabi adalah setelah asar. Maka Nabi melakukan itu setelah asar. Nah ini, jadi rawatib itu bisa dikodok. Karena begitu pentingnya, begitu besar pahalanya. Dan tidak ada sholat sunnah yang pahalanya setelah fardu. Tidak ada sholat sunnah yang pahalanya melebihi daripada sholat qobliyah ba'diyah. Jadi tingkat pertama adalah fardu, setelah itu qobliyah ba'diyah. Yang Masya Allah sholat tasbih itu luar biasa pahalanya. Sholat tasbih pahalanya banyak disebutkan dalam hadis, maka itu pun tidak bisa mengalahkan sholat qobliyah subuh, tidak bisa mengalahkan sholat ba'diyah isya. Termasuk tarawih di bulan Ramadan tidak bisa mengalahkan ba'diyah isya di bulan Ramadan. Kadang-kadang ada orang melakukan sholat tarawih tapi tidak ba'diyahan, sholat tasbih nggak pakai ba'diyahan. Nah, ini kan problem, maka kurang sadar tentang kemuliaan. Baik, inilah tentang sholat qobliyah. Ada niatnya, aku niat qobliyah duhur gitu saja. Aku niat sebelum duhur, dan aku niat setelah asar gitu. Setelah asar nggak ada. Setelah duhur atau sebelum asar, biasa dengan bahasa Indonesia boleh. Kalau pakai bahasa usolli sunnata duhri atau qobliyat duhri lillahi ta'ala. Usolli sunnata qobliyat duhri atau usolli sunnata duhri, aku sholat sunnah duhur. Kalau Anda lakukan sebelum duhur, namanya qobliyat duhur. Kalau repot pakai bahasa Indonesia, aku niat sebelum duhur dan rakaat ya Allah. Allahu Akbar, Allah sudah Maha tahu. Wallahu a'lam bishawab.